Soal nomor 3, dua buah vektor satu sama lain membentuk sudut 60 derajat. Besar kedua vektor tersebut adalah sama, yaitu 5 satuan. Tentukanlah resultannya B, selisih kedua vektor tersebut. Jadi ini yang ditanyakan adalah berapakah resultannya, artinya resultan jumlah ya. Yang ini yang diminta, kalau ini resultan selisih. Tentukanlah A, resultan, dan B, selisih kedua vektor tersebut. Diketahui, kita misalkan vektor A nilainya adalah 5 satuan, B juga sama karena dikatakan nilainya sama, 5 satuan, kemudian sudut alfanya 60 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai resultannya. Ini berarti resultan jumlahnya ya. Berapa? Kemudian resultan selisih. Selisihnya berapa? Oke. Sekarang kita lanjut penyelesaiannya. Bisa digambarkan juga begini ya. Kalau mau gambar boleh. Ini A, kemudian ini B. Terus ini sudut alfa 60 derajat. Maka untuk menentukan resultannya, V resultan menggunakan aturan. Jadi untuk menentukan resultannya ini kita menggunakan aturan kosinus ya, karena hanya dua buah vektor saja. Jadi kita menggunakan aturan kosinus, di mana rumusnya itu R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat plus minus 2 kali A kali B kali cos alfa. Yang pertama resultan jumlah. Jadi pertama adalah resultan jumlah A plus B. Berarti rumusannya menjadi A kuadrat plus B kuadrat tambah 2 kali A B cos alfa. Itu sama dengan akar kuadrat. A-nya adalah 5. Ini juga 5 kuadrat. Ditambah 2 kali 5 kali 5 kali cos 60 derajat. Sama dengan akar akar 5 kuadrat tetap ditulis, ini 5 kuadrat plus 5 kuadrat plus 5 kuadrat kali 2 cos 60 nilainya adalah 1/2. Maka ini bisa kita coret ya. Berarti sisa akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat bisa dituliskan 3 kali 5 kuadrat. Berarti yang diakarkan hanya 5 kuadrat saja. Hasilnya 5 akar 3 satuan. Jadi ini adalah resultan jumlahnya. Setelah itu kita akan tentukan berapakah resultan dari resultan. Berikutnya yang kita cari adalah resultan selisih. Jadi kita tentukan resultan selisihnya. A kurang B sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat kurang 2 kali A B cos alfa sama dengan
akar kuadrat 5, dimasukkan nilainya ya. Terus tambah 5 kuadrat kurang 2 kali 5 kali 5, 5 kuadrat juga, cos 60. Ini sama dengan akar 5 kuadrat plus 5 kuadrat kurang 5 kuadrat 2 kali cos 60 setengah. Nanti kita coret. Ini sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang 5 kuadrat, berarti sisa akar 5. Sisa hasilnya adalah 5 kuadrat. Berarti ini sama dengan 5 satuan. Jadi untuk selisih kedua faktor tersebut adalah 5 satuan untuk resultan selisihnya. Kalau untuk mencari resultan dua buah vektor saja itu menggunakan aturan kosinus ya, itu lebih mudah. Kita lanjut di soal yang keempat ya. 3 buah vektor masing-masing F1 10 Newton, F2 16 Newton, dan F3 12 Newton disusun seperti pada gambar. Jika alfa 37 derajat, besar resultan ketiga vektor adalah. Oke, jadi ini ada vektor pertama, kedua, dan ketiga. Di sini yang ketiga ya. Jadi ini kita akan menggunakan konsep aturan untuk menyelesaikannya, untuk menentukan resultan vektornya. Kita akan gunakan konsep metode analitik ya. Kita akan menggunakan konsep metode analitik, khususnya metode uraian. Kita akan uraikan komponennya. Menggunakan konsep Vx itu harus V cos alpha, Vy itu harus V sin alpha. Sekarang kita kembali ke sini karena vektornya ada 3 ya. Di sini sudah dituliskan. Jadi vektornya kita gambarkan dahulu. Kita gambarkan ada komponen sumbu Y-nya dan ada komponen sumbu X. Kita uraikan satu persatu. Pertama, komponen sumbu X. Untuk yang pertama dari F1, berarti F1X itu sama dengan F1 cos alpha. Sudutnya berapa? Sudutnya 37 derajat. Ini cos alpha, kita bisa cari nilainya. F1 nilainya berapa? 10 dikali cos 37 derajat. Dan ingat, nilai cos 37 itu sama dengan 0,8. Hasilnya adalah 8 Newton. Itu F1X. Berikutnya kita tentukan untuk F2. F2X sama dengan F2 cos alpha sama dengan F2-nya nilainya berapa? 16 Newton. Ingat, alfanya ini bukan 37 derajat dia ya, karena dia segaris ya. Segaris dengan sumbu X, maka alfanya dia 0 derajat. 0 derajat, maka nilainya sama dengan, atau kalau kita misalkan, karena ini kan sudutnya ini dihitung dari sumbu X positif ya, berarti kalau ditarik seperti ini dia sudutnya adalah 180 derajat, maka di sini harus 180 derajat. Kayak ini sama dengan 16 kali cos 180, hasilnya adalah negatif 1. Berarti nilainya sama dengan negatif 16 Newton. Berikutnya adalah F3
komponen sumbu X-nya. F3X itu sama dengan F3 cos alfa ya. Ini misalkan alfa 1, alfa 2, alfa 3 ya. Karena beda-beda sudutnya. Jadi F3X itu sama dengan F3 nilainya berapa? F3 nilainya adalah 12 Newton kali alfa yang ketiga. Ingat alfa yang ketiga itu dari sumbu X positif diputar sampai ke sini. Itu sama dengan berapa nilainya? Nilainya adalah alfa ketiganya 270 derajat, berarti cos 270 derajat. Nilai dari cos 270 sama saja dengan nilai dari cos 90, yaitu 0. Maka nilainya di sini adalah 0 Newton. Sekarang kita akan cari komponen sumbu Y. Pertama F1X yaitu F1 sin alfa 1. Nilainya sama dengan 10 kali sin 37. Itu sama dengan 10 kali 0,6 sama dengan 6 Newton. Berikutnya F2X. Oh, ini F1Y ya. Kemudian ini F2Y. Berikutnya F2Y berarti F2 sin alfa yang kedua. Nilainya setara dengan 16 kali sin alfa kedua sin 180 derajat. Nilainya sin 180 itu adalah berapa? Nilainya adalah 0. Berarti di sini juga F2Y-nya 0. Berikutnya F3Y. F3Y sama dengan F3 kali sin alfa yang ketiga. Kita masukkan F3-nya adalah 12 Newton. Sin alfa ketiga tadi 270, berarti ini sin 270 derajat. Ini 12 kali sin 270 nilainya adalah negatif 1. Maka di sini hasilnya adalah negatif 12 Newton. Setelah itu kita tentukan Vx-nya. Resultan pada arah X itu sama dengan F1X ditambah dengan F2X tambah dengan F3X. Kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ini 8 tambah ini tambah 0, kita dapatkan nanti negatif 8 Newton. Kemudian Vy sama dengan F1Y ditambah dengan F2Y ditambah dengan F3Y. Kita akan peroleh nilainya adalah, saya hapus dulu yang ini. Kalau dimasukkan untuk menentukan cari Vy-nya, kita masukkan 6, F1Y, F2Y 0, kemudian F3Y negatif 12, kita dapatkan nilai dari Vy sama dengan negatif 6 Newton. Sekarang kita tentukan resultan. Resultannya sama dengan akar kuadrat dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Itu sama dengan akar kuadrat Vx-nya berapa? Vx-nya negatif 8. Berarti negatif 8 dikuadratkan tambah negatif 6 dikuadratkan. Itu sama dengan akar 64 tambah dengan 36 atau sama dengan akar 100. Nilainya sama dengan 10 Newton. Jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi konsepnya gitu ya untuk menyelesaikannya.
Oke, kalau ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan kita lanjut lagi di soal nomor 5. 3 buah vektor gaya masing-masing besarnya F1 10 Newton, F2 30 Newton, F3 20 Newton. Oke. Arah ketiga vektor tersebut ditunjukkan pada gambar. Tentukan resultan ketiga vektor tersebut, besar dan arahnya. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan cara yang sama dengan soal nomor 4, yaitu metode analitik bagian kita menggunakan metode resultan vektor, yaitu metode analitik bagian uraian ya. Kita menggunakan konsep metode analitik uraian komponennya. Sebelum kita uraikan, kita tinjau dulu. Untuk arah X berarti ada yang arahnya ke kanan ya. Yang ke kanan kita kasih tanda positif. Kemudian yang arah ke kiri kita beri tanda negatif. Kemudian untuk sumbu Y-nya, yang ke atas kita kasih tanda positif, yang ke bawah kita kasih tanda negatif. Jadi ini atas berarti positif, yang ke bawah dia tandanya negatif. Berikutnya kita akan uraikan satu persatu ya. Kita akan uraikan menggunakan konsep. Kita uraikan dari komponen kita akan mulai dari komponen sumbu X. Jadi kita mulai dari komponen sumbu X. Kita mulai dari F1. F1X sama dengan F1 cos, sudutnya adalah 37 derajat. Kita masukkan nilainya F1 10 Newton, cos 37 adalah 0,8. Maka ini nilainya sama dengan 8 Newton. Berikutnya F2X. F2 cos, sudutnya adalah 53 derajat. Ini sama dengan F2 nilainya 30. Cos 53 0,6. Berarti ini sama dengan 18 Newton. Kemudian F3X sama dengan F3 cos, sudutnya adalah, ingat sudut yang kita ambil di sini merupakan sudut terhadap sumbu X-nya, yaitu 53 derajat. Berarti di sini cos 53 derajat. Berarti nilainya F3 20 kali cos 53 0,6. 20 kali 0,6 12 Newton. Berikutnya kita cari untuk komponen sumbu Y ya. Komponen kita cari untuk komponen sumbu Y. Kita akan uraikan satu persatu. Berarti F1Y sama dengan F1 kali sin, sudutnya adalah 37 derajat, maka nilainya 10 kali sin 37 0,6. Ini nilainya sama dengan 6 Newton. Kemudian F2Y sama dengan F2 sin 37, bukan 37, sudutnya adalah 53 derajat, akan nilainya
30 kali sin 53 0,8. 30 kali 0,8 hasilnya 24 Newton. Kemudian berikutnya kita cari F3Y ya. F3Y sama dengan F3 kali sin berapa? 53 derajat. Maka sama dengan F3 nilainya adalah 20 Newton, sin 53 0,8. Ini sama dengan 16 Newton. Setelah kita dapatkan komponen sumbu X dan sumbu Y-nya, kita cari resultannya masing-masing pada arah X dan arah Y. Fx itu sama dengan F1Y X ya, arah kanan kita kasih positif, kemudian kita kurangi dengan F2X. Kenapa? Karena arahnya ke kiri. Kemudian kurang lagi F3X. Kenapa? Karena arahnya ke kiri, tandanya negatif. Kita masukkan nilainya. Ini 8 dikurang dengan 18 dikurang dengan 12. Oke, ini kalau dihitung sama dengan negatif 22 Newton. Setelah itu untuk Fy-nya sama dengan F1Y, arahnya ke atas ya, ditambah dengan F2Y. Kenapa? Karena sama-sama arahnya ke atas. Kemudian dikurang dengan F3Y. Sama dengan F1Y nilainya 6 Newton. Yang ini. Kemudian ditambah dengan F2Y 24 Newton. Dikurang F3Y nilainya 16 Newton. Maka ini sama dengan 18 Newton. Berikutnya kita cari berapa resultannya. Karena yang ditanyakan di sini adalah resultannya, yaitu tentang nilainya dan arahnya. Resultannya kita untuk resultannya kita bisa gunakan rumus sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berarti sama dengan akar kuadrat dari negatif 22 dikuadratkan tambah 18 kuadrat. Sama dengan akar negatif 22 kuadrat hasilnya 484 ditambah dengan 324 ya, karena 18 kuadrat. Maka kita peroleh sama dengan akar 808 atau setara dengan 28. Kita peroleh resultannya sama dengan akar 808 itu akar 808 sama dengan 28,4 Newton. Inilah besar dari resultannya. Berikutnya kita akan cari berapakah nilai dari arahnya. Arahnya kita bisa menggunakan rumus tangen theta ya, sama dengan nilai dari Fy bagi dengan Fx. Maka tangen tetanya atau tetanya bisa dicari menggunakan tangen min 1 atau R cos tangen dari Fy per Fx itu sama dengan tangen min 1. Fy-nya adalah 18 diper dengan negatif 22 itu sama dengan tangen min 1 karena negatif 9 per
11. Sehingga kita peroleh, kalau kita pasangkan kalkulator, kita dapatkan sudut tetanya sama dengan negatif 39,2 derajat. Jadi inilah jawabannya kalau ditanyakan arahnya ya. Oke, jadi konsepnya kayak gitu ya. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.